warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Kim Jisoo hadir, Kim Jenny hadir, Park Cheong hadir, dan yang terakhir Lalisa Manoban hadir. Silakan ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Saya, Bu. Teks prosedur sama dengan resep, Bu. Jadi seperti pembuatan gitu loh, Bu. Tepat sekali. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi tentang uraian yang menjelaskan tentang tahap-tahap dan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau menentukan sesuatu. Itu adalah teks prosedur. Sebelum memulai materi, Ibu akan memberitahukan kepada kalian kompetensi dan indikator pencapaian dalam materi hari ini. Untuk kompetensi materi hari ini yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Dan untuk indikatornya, indikator yang pertama adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Selanjutnya yaitu merancang teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran kita kali ini yaitu tentang teks prosedur. Bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur itu, dan juga merancang sebuah teks prosedur yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai sedikit materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Silahkan disimak ya. Struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama yaitu bagian tujuan. Bagian tujuan berisi tentang tujuan pembuatan teks prosedur tersebut. Jadi, hasil akhir apa yang ingin kita peroleh dari kita mengerjakan teks prosedur itu. Nah, itu masuk ke dalam bagian tujuan teks prosedur. Selanjutnya yaitu bagian material. Bagian material ini berupa bahan, alat, dan material yang diperlukan. Tetapi tidak semua teks prosedur ada bagian material ini. Misalnya, dalam contoh teks prosedur pembuatan KTP, di situ hanya tertera tujuan pembuatannya dan juga tahap-tahap pembuatannya saja. Tidak ada material atau alat bahan yang diperlukan di dalam pembuatan KTP. Selanjutnya yaitu bagian langkah-langkah. Nah, di sini bagian langkah-langkah yang perlu dilalui agar memperoleh hasil yang sesuai terhadap tujuan dari teks prosedur. Apa saja sih yang diperlukan untuk membuat suatu alat atau masakan seperti itu. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan dari teks prosedur itu ada 4. Yang pertama adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah waktu kegiatan yang bersifat kronologis. Misalnya berikutnya, selanjutnya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kata kerja imperatif. Di sini kata kerja imperatif adalah sebuah larangan atau perintah yang harus dilakukan di dalam teks prosedur tersebut. Misal, tuangkan air ke dalam wajan, seperti itu. Selanjutnya yaitu verbal material dan tingkah laku. Di sini verbal material adalah sesuatu yang terfokus pada tindakan fisik. Misalnya, potong wortel itu dan lain-lain.
Dan yang selanjutnya yaitu verba tingkah laku. Di sini verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan menggunakan suatu ungkapan. Misalnya, tunggulah beberapa menit dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah partisipan manusia. Dalam partisipan manusia ini ada bilangan sebagai penanda urutan teks prosedur. Selanjutnya yaitu ada kalimat interrogatif ataupun kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Lalu ada kalimat deklaratif atau kalimat yang berisi tentang pernyataan. Dari materi yang telah disampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Saya ingin bertanya yang partisipan manusia itu loh Bu, yang bilangan. Saya kurang paham. Maksudnya itu seperti apa ya Bu? Maksud dari bilangan sebagai penanda urutan teks prosedur adalah ketika kalian menulis sebuah teks prosedur itu pastinya kan ada langkah-langkah. Di dalam langkah-langkah itu pastinya ada urutan ya. Dan di situ urutan-urutan tersebut akan memakai bilangan, tanda bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Baik, saya kira sudah cukup ya. Selanjutnya, silahkan keluarkan penugasan yang telah saya berikan minggu lalu, yaitu berupa contoh teks prosedur yang sering kalian jumpai dalam kehidupan kalian masing-masing. Jika sudah, silahkan diidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dan juga analisislah struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kalian dapatkan. Setelah kalian mengerjakan, silahkan dikumpulkan kepada saya. Baik Bu. Batas waktunya berapa menit Bu? Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Baik Bu. Apakah sudah mengumpulkan semua? Sudah Bu. Jika sudah, silahkan bentuk kelompok untuk berdiskusi. Jika sudah membentuk kelompok, silahkan kalian cari sebuah bahan yang mampu dijadikan sebuah teks prosedur di sekitar sekolah kita. Saya beri waktu 5 menit, silahkan kalian cari. Sudah menemukan masing-masing? Sudah Bu. Silahkan kalian membuat sebuah teks prosedur dari bahan yang telah kalian dapatkan. Silahkan dirundingkan dengan kelompok kalian masing-masing. Baik Bu. Jika sudah, apakah ada kelompok yang ingin maju ke depan untuk mepresentasikan hasil diskusi? Kelompok kami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Pak Cheong dan ini rekan saya Kim Jenny. Kami berdua akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan teks prosedur menggunakan bahan yang telah kami dapatkan. Kami menemukan sebuah bahan, yaitu sebuah bungkus mie goreng yang terdapat di depan kantin sekolah. Dari rancangan yang telah kami buat, kami menemukan 2 cara penyajian, yaitu menggunakan kompor dan juga menggunakan microwave. Untuk cara penyajian yang pertama yaitu menggunakan kompor, material yang digunakan yaitu 1 bungkus mie goreng instan, yang kedua 2 gelas air, yang ketiga kompor, yang keempat sendok sayur, dan yang kelima saringan, dan yang terakhir adalah piring saji. Langkah-langkah yang pertama yaitu rebus mie dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih selama 3 menit
sambil diaduk. Yang kedua, sementara mie direbus, campurkan bumbu, minyak bumbu, kecap manis, dan saus cabai ke dalam piring. Ketiga, tiriskan mie, kemudian campurkan mie ke dalam campuran bumbu di piring. Diaduk hingga merata. Dan yang keempat, taburkan bawang goreng dan mie lezat siap disajikan. Untuk penyajian yang kedua, yaitu dengan menggunakan microwave, material yang digunakan adalah yang pertama, 1 bungkus mie instan goreng, dan yang kedua, air 350 cc atau 1,5 gelas. Yang ketiga, mangkok tahan panas. Yang keempat, microwave, dan yang kelima adalah piring saji. Langkah-langkah yang pertama yaitu siapkan mangkok tahan panas, isi dengan air 350 cc atau 1,5 gelas, dan kemudian masukkan mie ke dalamnya. Yang kedua, masukkan ke dalam microwave, masak dengan suhu tinggi selama 5 menit. Dan yang ketiga, tiriskan mie ke dalam piring saji, kemudian campurkan mie dengan bumbu, minyak bumbu, kecap manis, dan saus cabai, lalu diaduk hingga merata. Taburkan bawang goreng dan mie lezat siap disajikan. Dari rancangan yang telah kami paparkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk kelompok lain, silahkan menanggapi dan memberikan komentar terhadap hasil diskusi kelompok presentasi. Baik, Bu. Saya ingin tanya, tadi kan yang dijelaskan hanya strukturnya saja. Untuk kaidah kebahasaan yang ada dalam rancangan prosedur kalian itu apa saja ya? Lalu tadi belum dijelaskan tujuan membuat teks prosedur tersebut itu apa? Menurut kami, rancangan teks prosedur kelompok 2 itu sudah baik karena sangat mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami menggunakan semua kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Konjungsi temporal, kata kerja imperatif, verba material dan tingkah laku, dan juga partisipan manusia. Contohnya, dalam konjungsi temporal kami menggunakan kata lalu dan kemudian. Lalu ada partisipan manusia, kami hanya menggunakan bilangan dan juga kalimat deklaratif. Dan contoh kalimat deklaratif yang kami gunakan adalah mie lezat siap disajikan. Terima kasih. Lalu untuk tujuannya, secara tidak langsung sudah kami jelaskan dari awal. Yang pertama yaitu cara pembuatan mie instan dengan menggunakan kompor, dan juga cara membuat mie instan dengan menggunakan microwave. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya dan komentarnya. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok. Beri tepuk tangannya. Sebelum mengakhiri materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jika tidak, terima kasih telah mengikuti materi hari ini dengan baik. Silahkan hasil diskusi dikumpulkan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.